Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem koordinasi pada manusia bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ciri-ciri sistem saraf dan sistem endokrin ditunjukkan oleh angka. Jadi kalau sistem saraf kan berarti sel saraf ya yang bekerja. Kalau endokrin berarti ada hubungannya sama kelenjar karena ini dia menghasilkan hormon. Nah, oke. Ciri sistem saraf yang pertama Mimin jelaskan dulu. Siapa tahu kalian mau catat juga boleh. Jadi cirinya sistem saraf, 1, komunikasinya itu dalam bentuk impuls saraf. Ingat, komunikasinya dalam bentuk impuls saraf. Kemudian disalurkannya juga melalui serabut saraf. Yang ketiga, penerima pesannya adalah otot atau kelenjar. Organ targetnya biasanya khusus. Lalu berdampak pada lokasi yang terbatas. Bekerja secara cepat, karena kan saraf ya. Responnya dalam waktu singkat. Efeknya tidak bersifat permanen atau reversibel. Jadi dia tidak permanen, reversibel. Itu ciri dari sistem saraf. Kalau sistem endokrin, cirinya yang pertama komunikasinya dalam bentuk pesan kimiawi. Contohnya berupa hormon. Disalurkannya itu oleh sistem peredaran darah. Jadi hormonnya diedarkan melalui peredaran darah. Penerima pesannya adalah organ sasaran. Organ targetnya ada yang khusus, ada juga yang umum. Dampaknya ke lokasi yang lebih luas. Bekerjanya secara lambat. Responnya dalam waktu yang lama. Efeknya bersifat permanen dan tidak reversibel. Jadi tidak bisa kembali. Oke. Jadi di sini untuk saraf itu adalah yang nomor 2, 3, dan 6. Bekerja cepat, lokasinya terbatas, organ targetnya khusus. Untuk endokrinnya 1, 4, 5. Penerima pesannya organ sasaran, responnya waktunya lama, dan efeknya permanen. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, perhatikan gambar sel saraf berikut. Bagian yang berfungsi sebagai penghantar impuls dari ujung saraf lain ke badan sel dan sebagai penghantar impuls dari badan sel ke sel saraf lain secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Oke, kita identifikasi dulu satu persatu. Untuk yang angka 1 itu adalah dendrit ya. Dendrit itu fungsinya menerima dan menghantarkan impuls dari ujung saraf lain ke badan sel. Jadi dari ujung saraf lain ke badan sel adalah dendrit. Nomor 2 itu gambar dari badan sel. Nah, badan sel ini di dalamnya terdapat yang namanya badan sel yang berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke neurit, atau neurit itu biasa kita sebut dengan akson. Angka 3 adalah akson. Akson atau sebutannya tadi neurit itu menghantarkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Nah, untuk angka 3 ini atau si akson itu dilindungi oleh selubung mielin. Angka 4 di situ adalah nukleus inti sel ya. Berarti fungsinya ya tentu saja kalau inti sel mengontrol kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam sel. Yang nomor 5 adalah akson terminal. Nah, akson terminal ini atau di dalamnya terdapat sinapsis. Sinapsisnya sebagai penghubung antar sel saraf. Oke, jadi tadi jawabannya berarti yang fungsinya adalah penghantar impuls dari ujung saraf lain ke badan sel adalah si dendrit. Terus yang meneruskan ke sel saraf lain adalah akson. Jadi di sini dendrit sama akson. Berarti secara berturut-turut nomor 1 dan nomor 3A. Nomor 3, hormon-hormon berikut yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior adalah bagian anterior ya, hipofisis anterior. Oke, hipofisis itu nanti dibagi jadi 3. Jadi ada hipofisis lobus anterior,
Ada bagian lobus intermedia dan ada bagian lobus posterior. Mimin jelaskan dulu satu persatu. Untuk yang lobus anterior, di dalamnya ada hormon apa saja? Yang pertama ACTH. Oke. Anterior ada ACTH, ada GH, kemudian ada somatotropin, ada FSH, LH, ICSH, prolaktin, dan juga TSH. Oke, jadi hormon-hormon tadi itu ada di bagian lobus anterior. Jadi kalau kita cek jawabannya adalah yang C. Untuk yang bagian lobus intermedia itu hanya menghasilkan hormon MSH. Oke, sedangkan di bagian lobus posterior itu menghasilkan ADH, hormon ADH atau disebut dengan vasopresin. Jadi jawabannya adalah yang C, ACTH, FSH, sama ICSH. Nomor 4, perhatikan kondisi-kondisi berikut. Kondisi yang melibatkan aktivitas lobus frontalis cerebrum ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk lobus frontalis cerebrum ini berarti lobus yang ada di bagian otak besar, di bagian depan ya, frontalis itu. Nah, untuk frontalis ini dia lebih ke mengendalikan otot rangka dan juga tempat terjadinya proses intelektual. Ingat-ingat ya, lobus frontalis otak besar itu untuk mengendalikan otot rangka dan juga tempat terjadinya proses intelektual. Jadi berperannya saat seseorang berpikir, kemudian membuat pertimbangan dan juga mengingat. Nah, di soal sini berarti yang nomor 1, membuat pertimbangan untuk menentukan jurusan yang akan diambil saat kuliah. Itu masuk ke dalam lobus frontalis. Kemudian belajar mengerjakan soal matematika untuk menghadapi olimpiade ini juga sama, melibatkan lobus frontalis. Jadi jawabannya adalah A, 1 dan 2. Lalu untuk nomor 3 dan nomor 4, merasakan rasa massa, mencium aroma, itu dia lobus temporalis. Jadi indera penciuman, pengecap, kemudian pendengaran itu bagian lobus temporalis dari otak besar. Oke, tadi jawabannya yang A. Nomor 5, perhatikan beberapa gerakan berikut. Gerak biasa ditunjukkan oleh angka, jadi gerak itu dibagi menjadi 2. Ada gerak biasa saat kita sadar melakukannya, ada juga yang namanya gerak refleks ya. Oke, jadi kalau untuk gerak biasa itu dimulai dari adanya rangsangan. Rangsangan akan diterima sama reseptor. Reseptor itu di mana? Reseptor kita ada di alat indera. Seperti reseptor yang ada di mata, hidung, kulit, lidah, dan juga telinga. Kemudian dari reseptor akan diterima oleh saraf sensorik atau saraf sensoris, kemudian disampaikan ke otak. Dari otak ke sistem saraf motorik, lalu disampaikan yang terakhir adalah ke efektor. Efektor di sini bisa berupa otot atau bisa juga berupa kelenjar. Jadi contohnya nih, kalian dipanggil sama teman kalian, berarti rangsangannya berupa suara. Dari suara ini yang menerima berarti reseptornya adalah telinga, karena kan suara. Di situ di telinga ada saraf-saraf sensoris. Kemudian dari saraf sensoris yang ada di telinga disampaikan ke otak. Dari otak disampaikan nih, kira-kira kamu responnya mau gimana waktu dipanggil. Bisa noleh kan mungkin, kalau noleh berarti disampaikan ke otot-otot yang ada di bagian leher. Jadilah kamu noleh alias efektornya. Oke. Di sini yang termasuk gerak biasa adalah kiper menangkap bola yang datang. Nah, di sini dilakukan dengan sadar ya. Lalu menuang air panas ke dalam gelas dan berlari mengejar layangan. Untuk yang berjingkat sama matanya berkedip itu gerak refleks. Nah, jadi di sini yang benar adalah 1, 4, dan 5, B. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut adalah, jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah gambar dari otak besar atau cerebrum ya. X itu otak besar. Nah, otak besar ini berfungsi untuk mengontrol
semua aktivitas yang disadari. Jadi otak besar itu aktivitas yang disadari. Seperti contohnya mengendalikan gerak otot dan juga berpikir, pusat pendengaran, penciuman, pengecap, penglihatan, dan juga untuk menyimpan informasi. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B, mengontrol semua aktivitas yang disadari. Nomor 7, jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis dan berfungsi merangsang spermatogenesis adalah hormon. Jadi hormon yang fungsinya untuk merangsang spermatogenesis itu adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nah, sebenarnya selain untuk merangsang produksi untuk merangsang spermatogenesis, hormon FSH juga berfungsi untuk pematangan folikel di dalam ovarium dan juga bisa menghasilkan hormon estrogen. Jadi memicu produksi hormon estrogen. Ada 3 ya fungsinya. Untuk proses spermatogenesis, kemudian pematangan folikel dalam ovarium dan juga menghasilkan hormon estrogen. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, Dinda mematikan lampu kamar sehingga suasana menjadi gelap. Namun tiba-tiba adik Dinda masuk ke kamar dan menyalakan lampu. Pada saat lampu menyala, di dalam organ mata Dinda terjadi pergerakan otot sirkuler pada iris yang mengalami. Jadi saat ada cahaya yang datang tiba-tiba seperti terlalu terang, maka otot sirkuler yang ada di iris atau yang disebut dengan sphincter itu dia akan berkontraksi. Saat cahayanya terang, ototnya akan kontraksi. Kalau ototnya kontraksi, maka diameter pupilnya itu akan mengecil. Mengecilnya diameter pupil itu refleks pada mata supaya mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi jawabannya adalah yang C, kontraksi sehingga pupil mengecil. Jadi kalau di tempat yang gelap gimana? Maka ototnya akan relaksasi, ototnya relaksasi, kemudian cahaya yang masuk lebih banyak. Pupilnya menjadi lebih besar. Kalau untuk ini berarti jawabannya yang C. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, jadi yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi pupil kan bisa membesar dan juga mengecil. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk pilihan ganda yang A, memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh di retina itu adalah fungsinya lensa mata. Kemudian di situ ada bagian mata yang berfungsi melindungi refleks cahaya dan mengendalikan kerja pupil, itu fungsi dari iris. Terus menyediakan makanan bagi mata adalah koridea. Bagian mata yang fungsinya menerima bayangan benda dan melihat benda adalah fungsi dari retina. Jadi yang E di situ adalah retina. Nomor 10, fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y secara berurutan adalah, ini gambar telinga ya. Untuk bagian X itu adalah 3 saluran setengah lingkaran. Mimin ulangi, yang X itu adalah 3 saluran setengah lingkaran. Nah, fungsinya adalah untuk keseimbangan tubuh. Jadi saluran setengah lingkaran fungsinya untuk keseimbangan tubuh. Yang Y adalah gambar dari koklea atau kita biasa nyebutnya rumah siput. Koklea ini berfungsi untuk meneruskan rangsang getaran ke organ korti. Nah, dari korti nanti ke saraf-saraf baru disampaikan ke otak. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, bagian X untuk keseimbangan, bagian Y meneruskan rangsangan getar bunyi ke organ korti. Nomor 12, perhatikan komponen-komponen yang berhubungan dengan mekanisme kerja indera penciuman berikut. Urutan mekanisme kerja indera penciuman yang benar adalah
Oke, dimulai dari adanya rangsangan ya. Rangsangannya berupa bau. Kemudian dari rangsangan berupa bau itu akan masuk ke dalam lubang hidung. Dari lubang hidung akan disampaikan ke epitelium olfaktori yang ada di rongga hidung. Kemudian masuk ke mukosanya olfaktori. Dari mukosa sampai ke saraf olfaktori. Kemudian disampaikan ke talamus, baru hipotalamus dan ke otak. Jadi urutannya adalah nomor 1, 2, 5, 3, 7, 4, 6, dan 8. Jawabannya yang D. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Pada gambar bagian lidah yang peka merasakan cita rasa manis, masam, dan pahit secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi di sini bukan berarti kalau yang ujung itu manis berarti lidah bagian lain gak bisa merasakan manis, bukan ya. Sebenarnya semua bagian lidah kalian, lidah kita maksudnya, itu juga bisa merasakan manis, bukan hanya di ujung. Tapi di sini lebih ke pusatnya, pusat rasa manis itu dirasakan pada bagian ujung. Oke, jadi yang nomor 1, bagian pangkal lidah itu pekanya terhadap rasa pahit. Oke, ingat-ingat ya, biasanya kalian harus habis minum obat mungkin atau sesuatu yang pahit, akhir rasa pahitnya tersisanya biasanya ada di bagian pangkal lidah ini. Lalu yang nomor 2, tepi lidah bagian belakang itu pekanya terhadap rasa asam. Kemudian yang nomor 3, tepi lidah bagian depan pekanya terhadap rasa asin. Lalu untuk yang nomor 4, ujung lidah itu lebih peka ke rasa manis. Jadi di sini secara berurutan manis, masam, pahit. Manis nomor 4, masam nomor 2, pahit nomor 1, berarti 4, 2, 1. Jawabannya yang E. Nomor 13, pada saat memotong sayuran tanpa sengaja tangan Indah tergores pisau. Reseptor kulit yang akan bekerja pada jari tangan Indah ditunjukkan oleh angka. Oke, sebenarnya ini di video sebelumnya Mimin sudah pernah jelaskan ya, tapi nggak apa-apa Mimin jelaskan dikit aja. Untuk yang nomor 1 itu corpus rufini. Corpus rufini itu rangsangan berupa panas. Ingat-ingat nomor 1, rufini berupa panas. Nomor 2, corpus Meissner. Corpus Meissner ini rangsangan berupa sentuhan. Meissner sentuhan nomor 2. Angka 3, corpus Krause. Krause di sini berupa dingin. Oke, nomor 3 Krause berupa dingin. Nomor 4 di sini adalah ujung saraf tanpa selaput. Ujung saraf tanpa selaput itu untuk rasa nyeri atau rasa sakit. Nomor 5 adalah corpus Pacini. Tulisannya Paccini yang bertugasnya untuk rangsangan berupa tekanan. Oke, Pacini tekanan. Jadi tadi yang rasa sakit atau nyeri adalah yang nomor 4, ujung saraf tanpa tulang. Jawabannya yang D. Nomor 14, seseorang dapat melihat dengan jelas apabila yang X di situ adalah retina ya. X adalah gambar dari retina. Sedangkan yang Y itu adalah gambar dari lensa. Jadi cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil itu akan menembus 4 media refraksi. Keempat medianya itu adalah kornea, aqueous humor, lensa, dan juga vitreous humor. Nah, selanjutnya bayangan itu akan tepat jatuh di bagian retina. Nah, bayangan tersebut akan bersifat diperkecil, nyata, dan juga terbalik. Nah, selanjutnya retina akan membentuk impuls yang diteruskan ke saraf otak. Impuls sarafnya akan diinterpretasikan sebagai penglihatan di otak, sehingga bayangan bendanya akan seperti benda yang sebenarnya dengan posisi tegak. Meskipun tadi
Bayangannya kan terbalik yang kita lihat. Oke, jawabannya adalah yang B. Bayangan benda yang berada di bagian X atau berada di bagian retina itu dengan posisi terbalik. Nomor 15, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang benar antara jenis dikromasi dengan jenis sel kerucut yang tidak dimilikinya adalah, jadi dikromasi itu adalah keadaan mata ketika satu dari ketiga sel kerucut tidak ada. Nah, jenis dikromasinya yang pertama, yang nomor 1 ada protanopia. Protanopia itu ketika retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna merah. Ingat-ingat ya, protanopia itu warna merah. Kalau di deuteronopia itu ketika retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna hijau. Jadi deuteronopia itu warna hijau. Lalu ada tritanopia. Tritanopia itu ketika retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna biru. Oke. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, nomor 1 dengan Y warna hijau, nomor 2 protanopia dengan X warna merah. Kemudian yang nomor 3 tritanopia dengan Z warna biru. Jawabannya yang C ya. Nomor 16, apabila seseorang yang sudah dewasa kekurangan hormon X akan menimbulkan suatu gangguan Y. Gangguan tersebut ditandai dengan terjadinya pembengkakan di bawah kulit berisi cairan dan berat badannya juga akan bertambah. Nah, berdasarkan uraian tersebut, hormon X dan juga gangguan Y yang dimaksud adalah, jadi pada orang dewasa kekurangan hormon tiroksin atau hormon X itu tadi bisa menyebabkan kelainan yang namanya myxedema. Myxedema ini itu gangguan yang ditandai dengan adanya pembengkakan di bawah kulit yang berisi cairan serta berat badannya akan bertambah. Jadi di sini jawabannya adalah B, tiroksin dengan gangguannya myxedema. Nomor 17, Puguh mengalami gangguan pada penglihatannya, yaitu saat melihat objek yang jauh terlihat kabur. Oleh karena itu, Puguh memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Oleh karena itu, dokter menyarankan Puguh untuk menggunakan kacamata berlensa negatif. Berdasarkan kasus tersebut, gangguan yang dialami oleh Puguh disebabkan oleh, jadi kalau si bayangan bendanya jatuh tepat di depan retina menggunakan lensa negatif, berarti Puguh ini mengalami miopi. Miopi atau disebut dengan rabun jauh. Nah, ini disebabkan karena lensa matanya terlalu cembung. Akibatnya objeknya akan jatuh, objek yang jauh akan terlihat kabur karena bayangannya itu tadi jatuhnya tepat di depannya retina. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 18, perhatikan gejala-gejala berikut. Jenis zat aktif yang dapat menyebabkan gejala-gejala tersebut adalah, jadi zat aktif tadi kan dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Jadi ada alkohol, inhalasi, dan juga ada bahan penikmat seperti tembakau, kopi, teh, coklat. Nah, meskipun sebenarnya mereka yang bahan penikmat ini aman dikonsumsi, tapi kalau terlalu banyak juga termasuk ke dalam zat adiktif. Nah, di sini zat adiktif yang gejalanya adalah perasaannya lebih rileks, pengendalian dirinya terganggu, inkoordinasi motorik, penglihatannya kabur, kemudian bicaranya cadel. Ini disebabkan karena zat adiktif alkohol. Nah, jadi jika dikonsumsi alkoholnya terlalu berlebihan, itu efek-efek yang tadi akan muncul. Selain itu biasanya kemampuan mentalnya itu juga akan mengalami hambatan. Jadi pemusatan perhatiannya dia dan daya ingatnya itu akan menurun.
Makanya tidak disarankan untuk mengkonsumsi alkohol ya, karena menimbulkan lebih banyak dampak negatifnya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A, alkohol. Nomor 19, kelainan genetik yang mengakibatkan seseorang tidak dapat membedakan suatu warna tertentu karena adanya kerusakan pada. Oke, jadi kelainan genetik ini disebut dengan buta warna ya. Jadi gak bisa membedakan warna-warna tertentu. Biasanya warnanya merah, hijau, biru. Biasanya rata-rata itu. Jadi buta warna itu disebabkan karena adanya kerusakan pada sel konus atau sel kerucut. Jadi yang rusak adalah bagian sel kerucutnya yang ada di dalam retina. Biasanya mata orang normal itu punya 3 macam sel kerucut, yaitu iodopsin yang tadi, ada warna merah, hijau, dan juga biru. Sedangkan penderita buta warna itu hanya memiliki 1 atau 2 macam sel kerucut. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Terakhir nomor 20, cermati beberapa jenis obat-obatan berikut. Berdasarkan pengaruhnya, kelompok obat-obatan yang termasuk golongan stimulan adalah. Jadi di sini untuk obat-obatan stimulan yang masuk ke dalamnya adalah obat amfetamin dan juga kokain. Oke, amfetamin sama kokain itu masuk ke dalam stimulan yang efeknya biasanya lebih aktif, tidak mengantuk, memberikan kondisi yang lebih prima. Jadi kayak ngerasa seger gitu. Itu konsumsi amfetamin sama kokain. Tapi ini tidak disarankan ya, tanpa resep dari dokter. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan juga nomor 4. Sekian pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada beberapa bagian yang mungkin kalian belum mengerti, silakan bisa chat di Instagram ya. Karena Mimin gak bisa jelaskan lebih detail di sini, durasinya sudah cukup panjang videonya. Oh ya, Mimin juga minta maaf kalau semisal banyak dari request kalian yang belum sempat Mimin buatkan videonya, belum sempat Mimin bahas. Karena Mimin juga sudah mengusahakan untuk upload setiap hari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.